Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja bisa menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ingat cerita yang kemarin, cerita yang berjudul Santet Kiriman Tetangga? Nah, si Risno ini akan kembali menceritakan kisah waktu ia masih bayi merah. Cuma kali ini cerita akan saya bawakan dari sudut pandang Ratih, kakak perempuan Risno sekaligus saksi dari peristiwa menyeramkan saat Risno bayi dulu. Nah, gimana kelanjutannya? Langsung simak dan jangan skip ceritanya ya. Kala itu pada tanggal 22 Agustus tahun 1994, tepat pukul 1 dini hari, ada desiran angin kuat di sekeliling rumah. Angin itu semakin kuat berhembus diiringi derap suara langkah kaki yang seperti berjalan-jalan di atas atap rumahku. Aku yang saat itu sedang menunggui ibuku menjelang kelahiran Risno di kamar bersama dengan dukun bayi berharap-harap cemas. Begitu pula dengan bapak yang berjalan keluar masuk kamar karena rasa khawatirnya menanti buah hati yang kedua akan segera lahir. Di antara rasa cemas, khawatir dan lelah karena menunggu proses kontraksi dari jam 6 sore sampai menjelang dini hari, kami pun tak henti-hentinya mengumandangkan doa di bibir kami agar dijauhkan dari segala sesuatu yang tak diinginkan. Setengah jam kemudian tubuh ibu mulai mengejang dan ia mengerang sekuat tenaga. Dibantu oleh komando aba-aba dari si dukun bayi, perlahan-lahan adikku Risno mulai terlihat kepalanya dan akhirnya berhasil terlahir dengan selamat. Seketika tangis haru pecah dari kami semua. Alhamdulillah bu, anaknya laki-laki, sehat, ucap si dukun bayi sembari memberikan Risno bayi ke dalam pelukan ibu. Bapak kemudian memintaku untuk mengganti air di dalam ember yang sudah tercampur oleh darah persalinan ibu. Sebenarnya ada rasa takut di dalam hatiku, karena untuk mengganti air tersebut otomatis aku harus menimba dulu air di sumur belakang yang agak lumayan gelap. Aku dengan sangat tergesa-gesa menuju sumur dan langsung menumpahkan air yang tercampur darah persalinan ibu di sekitar pekarangan belakang rumah. Namun tak lama kemudian aku mendengar suara derap langkah kaki yang aku dengar dari atap rumah kini jelas terdengar seperti ada di dekatku. Aku memang agak sedikit bergidik ketakutan, namun aku masih mencoba menghibur diriku sendiri jika itu hanya seekor kucing yang berada di atap. Pandanganku kembali terfokus ke arah sumur. Setelah selesai, kutumpahkan air tersebut. Kemudian aku dibuat sangat amat terperanjat. Di depanku kini ada sesosok kuntilanak yang rambutnya panjang menjuntai sampai menutupi kaki. Mulut kuntilanak itu mengecap-ecap mengeluarkan air liur yang menetes seperti sedang mencicipi sesuatu. Manis, sungguh nikmat sekali. Kuntilanak itu kemudian bersuara dan seketika menunjukkan wujudnya yang ternyata tak memiliki wajah. Hanya mulutnya yang panjang menyeringai serta lidah yang menjulur. Aku yang amat ketakutan langsung berlari masuk dalam rumah sambil membawa ember kosong dan segera mengunci pintu. Dengan nafas yang masih tersengal-sengal, bapak menghampiriku dan kemudian bertanya, "Nak, kok embernya kosong?" Aku tak bisa berkata apapun kecuali menangis jadi-jadinya. Melihat aku yang sedang menangis, bapak langsung memelukku sangat erat sekali. Bahkan seperti aku hampir tak bisa bernafas. "Pak, udah pak, tolong lepasin pelukannya," jawabku dengan pelan. Namun anehnya suara bapak seperti menggeram. Dan ketika aku melepaskan pelukan bapak secara paksa, ternyata yang aku peluk adalah sesosok genderuwo hitam berbulu dengan taring yang menyeramkan. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku menjerit-jerit sekencang-kencangnya, "Bapak, tolong bapak." Kemudian bapak yang asli langsung berlari menghampiriku, yang ternyata aku bukan berada di dalam rumah,
melainkan sedang terduduk lemas di bawah pohon mangga belakang rumah. Bapak langsung membopongku masuk ke dalam dan langsung memberikan aku segelas air. Bapak kemudian keluar lagi, menimba air di sumur untuk membersihkan sedikit darah ibu yang masih tercecer di tempat tidur. Setelah Bapak kembali ke dalam rumah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar berkeringat dingin. "Astagfirullah," ucap Bapak berkali-kali dengan lirih. "Neng, barusan Bapak lihat ada kuntilanak lagi duduk sambil kedua kakinya berayun-ayun di atas atap." Aku langsung memeluk Bapak dengan erat. Aku merasa amat ketakutan karena hawa dingin mulai menyeruak di dalam rumah. Tak lama kemudian, ada ketukan dari pintu depan rumah sangat keras. Sang dukun bayi yang mungkin dari tadi mendengar kegaduhan dari dalam kamar ibu kemudian keluar dan berkata, "Jangan buka pintu itu. Itu adalah demit yang sedang mengincar amis daging darah persalinan." Si dukun bayi kemudian menanyakan Bapak untuk memberinya garam yang ia taburi di setiap sudut dalam rumah. Selang beberapa menit kemudian, ada suara cakaran hewan di pintu belakang rumah. Suara cakaran itu semakin kencang dan membuat ibu semakin khawatir. Ketika Bapak dan aku intip melalui celah jendela dapur, ternyata yang sedang mencakar bukanlah seekor kucing ataupun hewan buas, melainkan sesosok kuntilanak yang sedang mencakar pintu. Kuntilanak itu sepertinya sadar jika kami sedang mengintip lewat celah jendela dapur. Segera ia menolehkan wajahnya yang rata. Hanya mulutnya yang panjang menyeringai ke arah kami berdua dan tertawa-tawa melengking. Aku dan Bapak benar-benar hampir pingsan dibuatnya. Belum selesai dengan suara kuku kuntilanak yang mencakar-cakar pintu maupun dinding seluruh rumah kami, kini giliran ibu yang dari dalam kamar berteriak histeris karena tepat di atas atap kamarnya ada suara orang berjalan di atap. Ibu berkali-kali meyakini kami semua jika itu bukanlah seekor binatang yang berada di atas atap, karena terdengar suara langkah kakinya seperti langkah manusia. Kami menjadi semakin panik karena Risno mulai menangis keras seperti ketakutan akan sesuatu. Beruntunglah di setiap kepanikan kami, sang dukun bayi ternyata memiliki indera keenam sekaligus paham mengenai makhluk tak kasat mata. Ia kemudian menggendong Risno dan menyenandungkan lagu sampai Risno kembali terlelap tidur. Setelah Risno tertidur, ia mengambil air yang sudah dibawakan oleh Bapak dan kemudian membasuh wajah ibu serta mengumandangkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan merdu sampai ibu merasa tenang. Sang dukun bayi lalu keluar dari kamar dan menjelaskan jika jangan gegabah saat sesudah persalinan, karena saat-saat itulah para demit beramai-ramai berebut untuk memakan darah dan sekaligus memakan janin. Namun tak perlu khawatir, si dukun bayi itu pun sudah memagari sekeliling rumah dengan pagar gaib. Si dukun bayi pun meminta agar Bapak setiap jam 6 sore, jam 9 malam dan jam 12 malam menaburkan garam kasar ke setiap sudut rumah sambil membacakan ayat kursi, Anas, dan Al-Falaq. Setiap sedikit berbincang-bincang, sang dukun bayi itu pun pamit untuk pulang. Sempat Bapak berkata, "Nek, tunggu saja di sini dulu sebentar sampai menjelang subuh. Nanti saya antar, Nek," ucap Bapak. Namun sang dukun bayi tetap ingin pulang malam itu. Sekitar pukul 3 dini hari. Ada hal aneh yang terjadi saat si sang dukun bayi menolak uang yang Bapak berikan. Ia berkata jika ikhlas membantu ibuku yang mau melahirkan, dan itu pun sebagai bekal untuk di akhirat nanti. Sang dukun bayi kemudian meminta didoakan agar ia bisa kembali pulang dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Bapak sempat berceloteh, "Nek, kok ngomongnya kayak mau meninggal?" Namun si dukun bayi hanya tersenyum dan berlalu pergi. Menjelang ba'da subuh, aku dan Bapak mendengar samar-samar pengumuman dari pengeras suara masjid. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke hadirat Gusti Allah almarhumah Nek Yatun." Sontak saja aku dan Bapak saling beradu pandang.
Aku hampir tak menyangka jika nenek Yatun yang baru saja mengurusi persalinan ibu ternyata sudah meninggal. Bapak segera menuju rumah nenek Yatun, si dukun bayi. Sedangkan aku diminta untuk menjaga ibu dan Risno di rumah. Batinku kemudian bertanya-tanya, apa mungkin Nek Yatun meninggal di jalan saat ia pulang ke rumah ya? Ataukah selama persalinan tadi ternyata nenek Yatun sudah meninggal? Pertanyaan itu masih kusimpan dalam hati. Sampai pada akhirnya bapak kembali pulang dengan raut wajah yang lesu. Tanpa kutanya, bapak langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi. Ratih, nenek Yatun ternyata sudah meninggal dari kemarin siang. Bapak sampai dibuat nggak percaya. Ucap bapak mengagetkanku. Hah? Kok bisa pak Nek Yatun meninggal? Kan tadi sore bapak sendiri yang menjemput Nek Yatun di rumahnya. Jawabku seolah-olah tak percaya. Iya, memang pas ba'da maghrib bapak menjemput Nek Yatun, si dukun bayi di rumahnya. Cuma saat itu Nek Yatun sedang duduk di teras rumah seperti tak ada tanda-tanda apapun. Bapak juga nggak sempat masuk dalam rumah Nek Yatun. Nah, ternyata tadi pagi pas bapak datangi ke rumah Nek Yatun, menurut Dirsah, anak Nek Yatun yang rumahnya nggak terlalu jauh dari rumah Nek Yatun, jika ibunya sudah nggak keluar dari kemarin. Karena curiga, Dirsah kemudian mendobrak pintunya dan menemukan Nek Yatun sudah meninggal dan tubuhnya sudah kaku membiru. Tutup cerita bapak. Aku benar-benar tak akan pernah melupakan kenangan menyeramkan menjelang adik laki-lakiku lahir. Di satu sisi kami merasa senang karena jumlah anggota keluarga kami bertambah, namun kami merasa sedih mengingat kebaikan Nek Yatun, sang dukun bayi di akhir hayatnya. Saat siang hari bapak langsung menguburkan ari-ari Risno di belakang pekarangan rumah Nek Yatun, sang dukun bayi, agar kami selalu mengingat akan jasa baik beliau. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.